Bagaimana kita mencari faktorisasi prima? Mencari faktorisasi prima yaitu kita mencari bilangan prima terkecil, ya, bilangan prima terkecil dari bilangan itu. Bagaimana Pak Guru? Nah, contohnya mencari bilangan prima terkecil yaitu kita cari bilangan 2 yang bisa habis dibagi dengan bilangan itu. Jika bilangan 2 tidak bisa, kita cari bilangan lebih dari 2, bisa 3, bisa bilangan yang lain yang dapat dibagi menggunakan pohon faktor dengan bilangan itu sendiri. Contoh, Pak Guru kasih contoh di sini adalah bilangan contoh faktorisasi prima 40. Kita gunakan pohon faktor, ya, pohon faktor seperti yang Pak Guru kasih contoh ini. Nah, kalau kita menggunakan pohon faktor 40, kita cari bilangan prima yang bisa dibagi dengan 40 yang paling terkecil hanya berapa? 2. Kita coba, kita buat dengan menggunakan pohon faktor. 40 kita bagi dengan 2, bilangan 2, maka sisanya berapa di sini? Kalau 40 dibagi dengan 2, dapatnya 20. Kita cari lagi, 20 ini masih bisa dibagi dengan 2 atau tidak? Oh, bisa Pak Guru. Nah, kita bikin lagi pohon faktor ke bawah, yaitu 2. Oh, 20 dibagi 2 dapat berapa? Kita cari lagi. Oh, 10. 10 bagi 2 bisa ke tidak? Aduh, masih bisa ke tidak ya? Dengan 2 kita bagi lagi dengan 2. 10 dibagi 2 dapatnya berapa? Berapa anak-anakku? Ya, dapatnya 5. Masih bisa dibagi 2 atau tidak 5 ini? Kalau tidak bisa, berarti bilangan ini hanya sampai dibagi dengan dapatnya 5. Maka faktorisasinya dari 40 itu yang mana Pak Guru faktorisasinya? Faktorisasi dari 40 adalah bilangan yang terkecil yang dibagi itu disebut dengan faktorisasi prima. Yang mana? Ini disebut dengan faktorisasi prima dari 40. Maka faktorisasi prima dari 40 adalah, kita tulis di sini, faktorisasi prima dari 40 adalah 2 dikali 2. Ada berapa di sini? Ada 3. Kali 2 dikali dengan 5. Coba kalian kalikan 2 kali 2 kali 2 dikali dengan 5. Apakah hasilnya dapatnya 40 atau tidak? Atau faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Kok bisa Pak Guru 2 pangkat 3? Karena bilangan 2-nya ada 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 kali 5. Dapatnya berapa? 2 kali 2 dapat 4. 4 kali 2 dapat 8. 8 kali 5 dapatnya berapa? 40. Nah, ini yang disebut dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5 atau 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ini kita menggunakan pohon faktor. Mencari bilangan yang paling terkecil yaitu dengan angka 2 yang bisa habis dibagi dengan bilangan prima itu. Paham sampai di sini anak-anakku? Di dalam buku sudah ada 40, ada 60, ada 20, ada 120. Tinggal kalian belajar dalam buku kalian. Ini contoh yang Pak Guru kasih. Ada lagi kan Pak Guru? Ada. Bisa, ada lagi. Berapa ya? Nah, contohnya ada. Hapus yang sebelah sini biar kalian bisa paham ya di rumah. Oh, berapa lagi ya?
Contohnya ada Pak Guru punya soal, yaitu ada 60. Ya. 60 cari bilangan prima yang paling terkecil di sini adalah tetap sama dengan 2. Kita cari dengan 2. 60 dibagi 2 dapat berapa? 30. Dibagi dengan 2 bisa kan tidak? 30 dibagi dengan 2 masih bisa. Dapatnya berapa? 30 dibagi 2. Oh, kamu sebagian, saya bagian 2 orang dapat 30. Oh, dibagi dengan 2 dapatnya 15. 15 dibagi 2 masih bisa kan tidak? Kita cari. Oh, tidak bisa kita cari bilangan prima lebih dari 2. Yang bisa habis dengan 15. Adalah berapa? 3. Ya, 15 dibagi dengan 3 berapa dapatnya? 5. Oh, sudah selesai. Tidak bisa lagi 5 dibagi 3, 5 dibagi 2, tidak bisa sampai di sini. Berarti 60 faktorisasi primanya adalah bilangan 2, 3, dan 5. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali dengan 5. Itu adalah faktorisasi prima dari bilangan 60 dan 40. Paham sampai di sini anak-anakku? Ada dalam buku soal-soalnya atau materi-materinya punya kalian belajar. Nah, itu disebut dengan faktorisasi prima. Mencari bilangan prima yang paling kecil dengan angka 2. Setelah 2 tidak bisa, kita bisa dengan 3 dengan angka bilangan yang habis dengan bilangan itu. Habis dibagi dengan bilangan itu. Paham ya? Kelipatan bilangan adalah hasil dari sebuah perkalian. Faktor bilangan itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Kelipatan persekutuan 2 bilangan adalah kita lakukan kelipatan 2 bilangan itu mencari bilangan sama dari dua bilangan itu. Dan yang terakhir adalah faktorisasi prima, mencari bilangan prima paling terkecil yang habis dibagi dengan bilangan itu menggunakan pohon faktor. Paham sampai di situ? Oke, kalau sudah paham, ini adalah contohnya. Tonton videonya Pak Guru, ya. Nanti sebentar ada kuis yang Pak Guru kasih di e-kelas. Mungkin sekitar 5 soal, mulai dari mencari kelipatan, faktor bilangan, kelipatan persekutuan 2 bilangan, dan faktorisasi prima. Nanti ada soal, tinggal kalian lihat videonya Pak Guru atau lihat buku pegangan kalian yang kalian kerjakan. Anak-anakku tetap semangat belajar di rumah. Baik, yang berikut kita lihat FPB. Ya, tadi kita sudah KPK, sekarang FPB. Pak Guru hanya menjelaskan. Ini Pak Guru hapus ya. Oke, anak-anakku. Iya, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Iya, faktor persekutuan terbesar di mana kita cari bilangan yang paling terbesar dari bilangan itu. Kelipatan persekutu bilangan itu KPK kita sudah belajar. Sekarang kita lihat FPB. Kita lihat FPB, contohnya faktor persekutuan terbesar. Perlu kasih contoh langsung ya. Contoh FPB dari 12 dan 15. FPB dari 12 dan 15. FPB dari 12 dan 15, di mana kita cari faktor bilangan ini. Faktor 12 dan 15. Kita cari faktornya. Faktor 12 dan 15. 12 dan 15 ini habis dibagi dengan bilangan apa berapa saja? 12 habis dibagi dengan berapa? Dengan 1. Dengan berapa lagi? Dengan 2. Dengan 3. Dengan 4. Ya, dengan 1. Dengan 2. Dengan 3. Ya, dengan 1, dengan 2, dan 3. Dengan 4.
dengan 6 dan 12 itu sendiri. Sedangkan 15 habis dibagi dengan berapa anak-anakku? 15 habis dibagi dengan 1, ya. 1, 3, 5 dan 5. 1, 3, 5 dan 15 itu sendiri. Nah, kita mencari EPB dari dua bilangan 12 dan 15. Kita cari dulu faktor bilangan. Bilangan 12 dan 15 ini habis dibagi dengan berapa saja. 12 habis dibagi dengan 1, habis dibagi dengan 2, 3, 4, 6 dan 12 itu sendiri. 15 habis dibagi dengan 1, bagi dengan 3, bagi dengan 5 dan 15 itu sendiri. Nah, berapa FPB-nya? Jadi FPB dari 12 dan 15 adalah berapa? Cari dua bilangan ini yang sama, cari bilangan yang paling terbesar. Adalah berapa? Yang sama di sini adalah berapa? Yang sama bilangan di sini adalah 1, 1, 3 dan 3. Berarti 1 dan 3. FPB yang paling terbesar adalah 3. FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Bilangan yang samanya adalah 1 dan 3, tetapi FPB yang paling terbesar adalah bilangan 3. Itu mencari FPB dari dua bilangan atau faktor bilangan dari 12 dan 15. FPB adalah 1 dan 3. Faktor bilangan terbesarnya adalah 3. Paham sampai di sini? Itu materi kita dalam minggu ini sampai semester. Kita belajar tentang KPK, FPB dan yang lainnya. Ada yang kurang kalian bisa lihat dalam buku, ya, materi-materi sudah ada dalam buku. Tinggal kalian baca dan lihat videonya Pak Guru. Oke anak-anakku, nanti untuk kuis Pak Guru akan buat atau upload di kelas dan kalian kerjakan dan perhatikan contoh-contoh dalam buku dan video yang diberikan. Oke, terima kasih anak-anakku. Materi kita hari ini cukup sampai di sini, mulai dari KPK dan FPB. Ini adalah secara garis besarnya yang paling banyak ada di dalam buku. Terima kasih atas perhatian kalian semua, kerjasamanya luar biasa, semangatnya luar biasa. Walaupun kalian di rumah, tetap belajar dengan baik, tonton videonya Pak Guru, Bapak Ibu Guru yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya. Jangan kalian banyak bermain. Semangat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.